Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Andriani, asal Kalimantan Tengah. Teman-teman, sekarang kita akan berbicara tentang kerusakan lingkungan. Yang pertama, apa sih kerusakan lingkungan itu? Menurut Munajat Danusaputro, kerusakan lingkungan sebagai suatu keadaan dalam suatu materi, energi, atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat. Adapun penyebab kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama ada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, yang kedua sikap tak peduli lingkungan, dan yang ketiga akibat peristiwa alam sendiri. Gimana sih cara menanggulangi peristiwa kerusakan lingkungan hidup ya? Sebagai manusia yang peduli dengan kerusakan lingkungan, mari terus memelihara lingkungan hidup dan menanggulangi kerusakan lingkungan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan dan yang mudah diurai atau mikroorganisme tanah. Dan yang ketiga, menerapkan prinsip tebang pilih. Yang keempat, melakukan penghijauan kembali atau reboisasi. Dan yang kelima, membuat terasering atau sengkedan di daerah pegunungan. Kemudian berbicara, saya kan tinggal di Kalimantan Tengah ya teman-teman. Peristiwa lingkungan yang sering terjadi di daerah saya, daerah Kalimantan Tengah, khususnya daerah Palangkaraya dan sekitarnya, yaitu sering banget terjadi yang namanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini sangat berbahaya teman-teman, karena kebakaran bisa mengakibatkan asap tebal dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Asap pekat berbahaya akibat kebakaran lahan dan hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian menebal. Luasnya area gambut yang terbakar merupakan penyebab utama bencana tahunan ini. Jadi sering terjadi kebakaran karena daerahnya areal gambut, teman-teman. Tanahnya tanah gambut. Berdasarkan data Posko Satgas Kartula Provinsi Kalimantan Tengah, awal Januari ini terjadinya tahun 2019, teman-teman. Jadi terjadi pada Januari hingga 14 September 2019. Bayangin aja teman-teman, berbulan-bulan. Luas yang terbakar sekitar 7.944 hektar. Jumlah kebakaran sebanyak 1.838 kejadian dan 200 kasus penegakan hukum dengan 48 tersangka. Apa sih sebenarnya penyebab kebakaran hutan itu teman-teman? Yang pertama, faktor alami. Analisis terhadap arang dari tanah Kalimantan menunjukkan bahwa hutan telah terbakar secara berkala, dimulai setidaknya sekitar 17.500 tahun lalu. Kebakaran besar kemungkinan terjadi secara alami selama periode iklim yang kering dari iklim saat itu. Yang kedua yaitu membakar hutan untuk pembukaan lahan. Ini ulah manusia ya teman-teman. Masyarakat dan beberapa bidang industri seringkali menggunakan api untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian maupun perkebunan, membutuhkan biaya yang tinggi dalam persiapan lahan. Akhirnya, metode pembakaran hutan dilakukan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu, serta hasil yang dicapai cukup memuaskan untuk pertanian. Yang ketiga yaitu illegal logging. Illegal logging atau pembukaan liar menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat rawan tinggi. Api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke hutan-hutan kritis tersebut,
Pembakaran liar sering meninggalkan sisa-sisa berupa daun, cabang, dan ranting kering yang semakin lama bertambah dan menumpuk di kawasan hutan. Pada musim kemarau akan mengering dan berpotensi menyebabkan kebakaran hutan baru. Penyebab keempat yaitu perambahan hutan. Penyebab kebakaran hutan selanjutnya yaitu perambahan hutan atau migrasi penduduk dalam kawasan hutan. Tidak banyak disadari oleh banyak pihak akibat kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dan bertambahnya jumlah keluarga. Hal tersebut menuntut masyarakat untuk menambah luasan lahan. Jadi semakin hari pasti semakin banyak keluarga baru ya teman-teman. Jadi membuat pembukaan lahan baru itu semakin bertambah. Dampaknya apa sih dari kebakaran hutan? Yaitu bisa tadi asap tebal ya. Asap tebal bisa menyebabkan kesehatan terganggu, pernafasan terganggu, dan sekolah-sekolah pun biasanya diliburkan jika terjadi asap tebal atau kabut asap ya teman-teman. Pada tahun 2017 Kalimantan pernah terjadi kabut asap itu sampai ke negara tetangga saking tebalnya. Kemudian gimana sih cara menanggulangi kebakaran hutan? Bisa dengan pendidikan sejak dini terhadap masyarakat kawasan hutan mengenai cara mencegah kebakaran hutan dan hal-hal tindakan segera ketika ada kebakaran hutan, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Kemudian selalu bersikap siaga, menjaga hutan milik kita bersama guna mengurangi dampak terjadinya kebakaran hutan. Selain merugikan diri sendiri, juga merugikan negara lain yang berimbas terhadap bisnis dan kerjasama. Kemudian kita bisa saling menjaga demi meminimalisir kerusakan alam, membuang kebiasaan buruk terhadap kelalaian penggunaan api dalam hutan, selalu tanam tumbuhan dan pohon sebagai tabungan masa depan. Sedikit cerita ya, jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa Kalimantan itu bisa juga disebut paru-paru dunia karena di Kalimantan hutannya masih lumayan terjaga meskipun sekarang sudah kebanyakan sudah diganti dengan tanaman sawit. Jadi ya lumayan agak sedih sih sebenarnya teman-teman karena hutannya banyak dibakar, ditebang, intinya penggundulan hutan lah untuk penanaman sawit. Jadi kita harus sama-sama saling menjaga, kita ini sama makhluk hidup, kita sama-sama membutuhkan. Kita juga butuh hutan untuk mencegah banjir, kita juga butuh hutan untuk hewan-hewan yang dilindungi ataupun enggak. Jadi kita sangat perlu hutan, jadi kita harus bisa untuk sama-sama saling jaga. Sekian video dari saya Vicky Andriani dari Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.